Tugas keterampilan pendidikan agama Katolik dari nama Sri Mulyani, kelas 8A, nomor absen 23, SMP Xaverius 6 Palembang. Sakramen Tobat. Sebelum kita membahas materi mengenai sakramen tobat, ada baiknya kita untuk mengetahui terlebih dahulu asal-usul dari sakramen tobat. Sakramen tobat dahulu disebut juga dengan sakramen pengampunan dosa. Lalu, setelah di Konsili Vatikan pada tahun 1962 sampai 1965 berubah menjadi sakramen tobat. Ada pula beberapa pengertian dari dosa, antara lain, dosa adalah suatu tindakan manusia melawan cinta kasih Tuhan dengan tidak setia pada perintah-perintahnya. Yang kedua, tindakan manusia menjauh dari Tuhan dan hidup menurut keinginan atau nafsu duniawinya saja. Dan yang ketiga, putusnya relasi manusia dan Tuhan akibat pelanggaran yang dilakukan oleh manusia. Dan ada pula beberapa pengertian dari tobat, antara lain kembali kepada Allah dan hidup menurut firman dan ajarannya. Yang kedua, manusia menyesal dan berdamai kembali dengan Tuhan. Dan yang ketiga, pulihnya relasi manusia dengan Tuhan dan sesamanya. Setelah kita menyimak pengertian dari dosa dan tobat, sekarang kita akan menyimak langkah-langkah dalam pengakuan dosa. Berikut adalah langkah-langkah dalam pengakuan dosa. Yang pertama, sebelum di ruang pengakuan, kita akan melakukan pemeriksaan batin, membangun sikap rendah hati, menyadari bahwa dirinya atau diri kita sendiri berdosa, menyesali semua dosa, dan yang terakhir, niat untuk memperbaiki hidupnya. Yang kedua, di ruang pengakuan, kita akan melakukan pengakuan dosa. Dan yang ketiga, atau langkah-langkah yang terakhir, setelah keluar dari ruang pengakuan, maka kita akan melakukan penitensi. Buah yang pertama, yaitu adalah dosa-dosa diampuni Tuhan melalui imam. Yang kedua, manusia diterima kembali oleh Allah di dalam gerejanya. Dan yang ketiga, berdamai kembali dengan Tuhan dan sesamanya. Setelah kita menyimak langkah-langkah dan juga buah atau makna dari sakramen tobat, maka sekarang kita akan beralih ke materi mengenai sakramen tobat. Yang pertama, dosa adalah perbuatan melawan cinta kasih Tuhan dan sesama. Pada dasarnya, manusia tidak menghendaki berbuat dosa. Yang kedua, suatu tindakan disebut dosa apabila tindakan tersebut dilakukan secara sadar, sengaja, dan dalam keadaan bebas, yang berakibatkan merugikan orang lain dan dirinya sendiri, serta merusak hubungannya dengan Tuhan. Yang ketiga, akibat dosa adalah manusia kehilangan rahmat sebagai anak Allah yang pernah ia terima dalam sakramen baptis. Ia tidak layak lagi disebut anak Allah. Dosa ikut mengotori kesucian gereja, relasi dengan sesama, dan Tuhan pun menjadi rusak. Yang keempat, dalam masyarakat maupun dalam setiap agama, ada sarana untuk menghapus dosa, baik yang dilakukan secara pribadi maupun secara kelompok. Hal itu akan terjadi bila terjadi proses pertobatan pada diri si pendosa. Yang kelima, sakramen tobat menjadi tanda dan sarana pemulihan hubungan yang retak atau rusak akibat perbuatan dosa, menjadi suatu hubungan yang damai dan harmonis antara Allah dan manusia, serta antara manusia dan sesama atau lingkungannya. Sakramen tobat disebut juga dengan sakramen rekonsiliasi atau pengakuan. Yang keenam, tujuan menerima sakramen tobat ialah memulihkan relasi dengan Allah.
Berkat sakramen ini, manusia memperoleh pengampunan dari Allah dan sekaligus didamaikan dengan gereja. Yang ketujuh, syarat yang perlu diperhatikan dalam penerimaan sakramen tobat adalah kita dengan sepenuh hati berpaling kepada Allah, bersyukur kepada Allah dengan melakukan penitensi atau denda dosa. Yang kedelapan, penerimaan sakramen tobat tidak hanya satu kali saja, tetapi dapat diterima setiap kali kita membutuhkannya. Seorang imam yang menerimakan sakramen tobat itu wajib menyimpan rahasia pertobatan. Tidak boleh membuka rahasia pertobatan terhadap siapapun. Yang kesembilan, unsur-unsur pokok dalam sakramen tobat mengandung dua unsur, yaitu yang pertama, tindakan orang yang datang dan bertobat melalui karya Roh Kudus. Yang kedua, pengampunan dosa dari imam yang bertindak atas nama Kristus untuk memberikan pengakuan dan menentukan cara untuk berbuat silih atas dosa yang telah diperbuatnya.